Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, aktifkan loncengnya, serta share video ini ke teman-teman kalian karena video ini sangat bermanfaat. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share tentang tips bagaimana cara mengatasi insomnia. Nah, bagi kalian yang sering insomnia atau sulit tidur pada waktu malam, kalian biasanya mengalami beberapa gangguan, yaitu yang pertama, mungkin kalian stres atau kepikiran sesuatu, misalnya kayak tugas, pekerjaan, atau sesuatu yang belum kalian dapatkan. Selain itu, kalian mungkin juga mengalami gangguan seperti kebanyakan olahraga atau kebanyakan minum kopi, itu juga bisa teman-teman. Atau kalian juga bisa sering main gadget atau main laptop. Nah, insomnia ini sering mengidap bagi pekerja, mahasiswa, pelajar, dan anak-anak, terutama yang kecanduan main gadget. Insomnia ini memiliki pengaruh buruk teman-teman, karena apa? Hal ini bisa memengaruhi kesehatan kita, sehingga seharusnya kita sehari bisa tidur selama 8 jam, akhirnya terpotong karena kesulitan tidur. Selain itu, insomnia juga menyebabkan kelelahan yang berlebihan atau ngantuk pada pagi harinya. Nah, itu yang sangat buruk karena juga akan memengaruhi aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita tidak bisa maksimal dalam menjalankan segala sesuatu di pagi hari. Nah, selain dampak-dampak buruk tadi, insomnia juga menyebabkan sesuatu yang lebih buruk lagi, seperti stres yang berlebihan karena kurangnya istirahat serta banyaknya tekanan pada tubuh kita. Dan sekarang kita tahu banyak kasus-kasus narkoba di televisi maupun di berita yang disebabkan karena kesulitan tidur. Nah, kita kan nggak mau ya kayak gitu. Jadi mulai sekarang kita biasakan tidur pada jam yang tepat waktu dan bangun pada jam yang tepat waktu juga. Teman-teman, sebenarnya aku juga pernah mengalami insomnia ya teman-teman. Jadi sekarang aku ingin berbagi bagaimana cara mengatasi insomnia menurut aku, dan ini benar-benar manjur banget, dan ini harus aku share ke kalian supaya kalian tidak mengalami hal yang sama dengan aku. Nah, jadi ceritanya dulu aku pas waktu kuliah semester 1 dan 2, nah itu aku bener-bener shock banget. Karena apa? Aku tuh biasanya nggak pernah teman-teman kerjakan tugas begitu banyaknya, apalagi kuliahku itu jurusan seni dan harus praktek, hampir semuanya itu praktek teman-teman. Jadi bener-bener itu menguras tenaga, pikiran, dan waktu aku. Jadi pas waktu itu, karena aku waktu semester awal itu masih semangat-semangatnya ya, jadi terus kepikiran sama tugas terus menerus sampai aku selalu begadang tiap hari. Akhirnya lama-lama itu jadi kebiasaan. Akhirnya aku jadi bener-bener sulit tidur di malam hari karena seringnya itu begadang sampai jam 12 sampai jam 2. Akhirnya teman-teman, aku melakukan beberapa terapi ini. Nah, bagi kalian jangan lupa tonton dan jangan di skip ya, karena ada informasi yang penting yang perlu aku sampaikan buat kalian. Oke, jadi tips yang pertama dari aku yaitu kalian harus ubah siklus tidur kalian. Nah, itu yang harus kalian disiplinkan dan harus benar-benar kalian tanamkan pada diri kalian sendiri, bahwa saya harus tidur pada jam segini, misalnya di bawah jam 10 atau jam 10 atau jam 9. Nah, bagi kalian yang udah telanjur siklusnya, misalnya kalian tidur pada jam 2 atau jam 3, kemudian bangun pada siang hari, nah kalian coba pelan-pelan kalian ubah siklus tidur kalian pada jam yang tadi ya teman-teman. Karena apa? Sebenarnya tidur lewat jam 12 itu kurang baik ya teman-teman, karena pada waktu malam hari atau tengah malam itu sel-sel kita sedang regenerasi atau pembaruan gitu teman-teman. Jadi kurang baik jika kita tidur pada pagi hari seperti itu ya. Nah, selain itu ya teman-teman, ada dampak buruk juga kalau kita tidur pada pagi hari. Menurut pengalaman aku tuh sering tidur pada pagi hari dan akhirnya aku tuh sering sakit ya teman-teman. Jadi daya tahan tubuh aku itu menurun. Kemudian kulit aku juga kusam, kemudian aku timbul jerawatan, kemudian ya yang penting itu aku sering sakit banget.
Jadi itu ya teman-teman, yang pertama kalian ubah siklus tidur kalian terlebih dahulu. Jadi kalian disiplinkan dan jadwalkan tidur kalian pada jam di bawah jam 10 malam, karena itu ideal menurut aku. Nah, tips yang kedua yaitu kalian biasakan olahraga. Ya, walaupun olahraga yang kecil-kecil seperti jogging atau kayak pemanasan seperti itu, peregangan. Nah, kalian lakukan pada waktu sekitar jam 3 sampai 5 sore. Karena itu sangat efektif membantu kita tidur teman-teman. Jadi aku dulu tuh pernah pengalaman, karena aku waktu SMA sering ikut TC itu kayak latihan olahraga setiap hari, itu hampir setiap hari ya teman-teman. Jadi lari-lari sekitar 15 menit sampai 30 menit. Nah, itu sangat membantu. Karena apa? Ketika kita olahraga, kita itu kan berkeringat ya. Jadi tubuh kita itu juga capek juga ya. Nanti pada sekitar jam 8 atau jam 9 kita itu udah bener-bener ngantuk teman-teman. Jadi itu menurutku sangat efektif banget buat kalian yang sulit tidur. Oke teman-teman, tips yang ketiga yaitu kalau bisa pada malam hari kalian kurangi main gadget teman-teman. Karena gadget apalagi HP ya, itu sangat berpengaruh besar. Karena apa? Menurut pengalaman aku, ketika aku main HP pada malam hari, misalnya aku WhatsAppan atau Instagraman, buka sosial media, kemudian aku terus-terusan membaca status atau membaca pesan, itu buat aku tuh nggak rileks teman-teman. Jadi aku lebih sulit tidur dan itu memicu aku untuk terus beraktivitas di gadget tersebut. Jadi aku tuh nggak bisa rileks teman-teman. Terus lama-lama kan aku nggak bisa tidur ya. Kemudian aku kurangi gadget sama laptop aku, karena dulu aku seringnya mengerjakan tugas itu pada waktu malam hari. Karena ya biasanya kan lebih inspirasi gitu ya. Tapi itu sebenarnya buat aku tambah capek teman-teman. Jadi aku ubah waktu belajar aku itu siang sampai bisa teman-teman. Jadi aku kerjakan tugas di laptop sampai selesai. Kalau belum selesai pada waktu itu ya tetap aku berhentiin gitu. Jadi aku tetap bisa istirahat dengan tenang. Oke, selain yang 3 tadi teman-teman, kalian harus jaga pola makan kalian. Jadi lebih baik kalian makan 3 kali sehari serta minum susu pada malam hari. Tapi ya teman-teman, aku saranin juga kalian jangan banyak minum air pada malam hari. Karena minum air pada malam hari itu akan memicu kalian lebih sering buang air kecil. Nah teman-teman, selain kalian jaga pola makan kalian, kalian juga jangan minum yang berkafein, contohnya kopi. Nah itu di malam hari. Karena mungkin kalian niat kerjakan tugas sambil minum kopi, kemudian kalian tidur larut malam. Nah itu lama-lama akan jadi kebiasaan, sehingga kalian semakin lama akan sulit tidur teman-teman. Itu benar-benar terbukti apalagi di kalangan mahasiswa, ya kan? Jadi lebih baik kalian ngerjakan tugas atau ngerjakan segala sesuatu itu pada waktu siang atau sore hari, jangan malam-malam, karena itu akan mempengaruhi siklus tidur kalian. Nah itu teman-teman beberapa tips dari aku bagaimana cara mengatasi insomnia. Nah ini aku bagikan bukan berdasarkan hoax ya teman-teman, tapi berdasarkan pengalaman aku. Karena aku dulu juga mengalami insomnia berat sampai aku itu sering sakit-sakitan teman-teman. Jadi insomnia ini jangan dibiarkan karena akan merusak tubuh kita lama-lama. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.